Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanda-tanda yang belum terjadi pasti akan terjadi nanti di kemudian hari ketika mendekatnya hancurnya alam semesta ini, seperti akan datang Ya'juj Ma'juj, akan datang Dajjal, akan turun Isa Al-Masih, akan turun Al-Mahdi. Ini perkara belum terjadi tapi akan terjadi. Yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhbarana bi anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa alladzi akhbarana bi amaratiha wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih beri kita banyak sekali nikmat yang pasti kita tidak akan sanggup menghitung jumlah apalagi nilai daripada nikmat Allah untuk kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala beri kita kefahaman, keyakinan akan keutamaan salat fardu bagi kita yang laki-laki. Kita kerjakan di awal waktu secara berjamaah di mana azan berkumandang, sehingga pada subuh ini kita sudah sampai di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk meraih keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah setelah salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jamaah yang mulia, seperti yang sudah saya janjikan di Masjid Al-Badar Lampina, bahawa ke depan, artinya pada pertemuan hari ini, kita akan mengangkat satu pembahasan menyikapi satu kondisi di dalam masyarakat kita di mana orang-orang yang ketika melakukan satu perbuatan yang salah, bahasa agamanya mungkar, maka kemudian dia melihatnya bukan dia yang salah, tapi kemudian karena zamannya memang sudah seperti itu, jadi yang salahnya bukan dia tapi zaman. Contohnya seperti yang sudah kita kemukakan pada pileg yang lalu, pemilihan legislatif ini, ke depan juga ada pemilu kada. Maka kalau kita tanya kepada para caleg, misalnya yang terpilih, dan nani sogok masyarakat sampai dipilih, nani juk peng, nani juk sembako, maka jawabannya apa? Kribahan dajuk rumah ini.
ino menyahana dayo duit lega dayo han dipilih nyo cika jamun lagi an kenapa anda bergerak mak nyo cika jamun laginya ala agak dah dayo nyahana dayo han dipilih. Jadi memang keadaannya yang mengharuskan dayo untuk dah sogok. Kan salah dayo yang sogok, salah zamannya. Masyarakat yang menerima pemberian sogok tadi, kita tanya juga, Dana ni cok, nyejuk li calek. Kerana handa cok dema, awak lain kai cok mandung dengai lo di rodu. Lo cok je ayu. Memang jika jamun lagi kan, kerana handa bergerak dema. Tak salah jamun lo, bukan salah kau ya. Salah jamun. Mungkin kaum di dunia kontraktor. Nam tu me paket derangganyo. Nam dua apa? Mana nak togok apa ni dia? Kenapa ada togok rumah? Ino menyahana ada puduk iku le 50%. Hai itu menang. Ino cika jamun lagi ya. Kenapa anda bergerak rumah? Jika keadaan lagi yang jamun ni. Lagi-lagi bukan salah dia. Salah zaman. Nah, ini sebetulnya jamaah yang mulia sudah pernah dijelaskan Rasulullah dari 1400 tahun yang lalu tentang keadaan seperti ini, bahkan akan lebih buruk daripada ini, dan bagaimana kemudian Rasulullah meminta kita menyikapi ini. Itu sudah clear betul penjelasannya. Maka oleh karena itu saya sudah mengumpulkan berbagai hadis-hadis terkait dengan ini yang saya rujuk kepada 4 kitab. Pertama, yang paling utama adalah kitab Nihayatu Ahdatsun Nihayah wa Nihayatul Alam, karya Syekh Muhammad Hassan. Kitab ini khusus mengumpulkan hadis-hadis Nabi tentang tanda-tanda mendekati terjadinya kiamat kubra, di mana Allah hancurkan alam semesta ini, tapi sebelumnya diawali dengan berbagai tanda-tanda yang oleh para ulama pada umumnya dibagi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak akan kembali lagi terjadi. Itu diantaranya adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah terjadi dan tidak akan kembali terjadi lagi. Yang kelompok kedua adalah tanda-tanda yang terjadi dan akan terus berulang dia terjadi. Salah satu dari tanda tersebut adalah disebut dengan istilah zuhurul fitan, munculnya fitnah-fitnah zaman. Baru tanda yang ketiga adalah tanda-tanda yang belum terjadi, pasti akan terjadi nanti di kemudian hari ketika mendekatnya hancurnya alam semesta ini, seperti akan datang Ya'juj Ma'juj, akan datang Dajjal, akan turun Isa Al-Masih, akan turun Al-Mahdi. Ini perkara belum terjadi tapi akan terjadi. Yang kedua adalah kitab Wasayar Rasul, wasiat-wasiat Rasulullah, yang disusun oleh guru besar Al-Azhar Mesir, Syekh Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail. Yang ketiga adalah kitab A'malul Qulub, karya Syekh Saleh Al-Munajjid, yang membahas tentang bagaimana sikap Imam Ahmad bin Hanbal
di masa hidupnya yang menghadapi satu keadaan yang cukup berat. Sebagai contoh nantinya untuk kita. Yang ketiga, keempat adalah ketika kita angkat ayat-ayat, salah satunya saya merujuk kepada tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, karya Syekh Al-Allamah Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di. Ya, karena apa yang kita sampaikan ini clear, dia ada rujukannya. Dan kalau saya tidak berani sampaikan agama kalau tidak betul-betul jelas rujukannya, karena jangan sampai nanti menyesatkan orang. Ingin memperbaiki justru menyesatkan, ya, karena referensinya tidak akuntabel. Jamaah rahimakumullah, tadi yang akan kita bahas di sini adalah tentang tanda-tanda mendekati kiamat, ya. Tapi satu hal yang perlu kita catat bahwa apa? Kapan kiamat kubra akan terjadi, ini tidak ada orang yang tahu satupun. Ini perkara yang Allah sembunyikan, sampai Nabi Muhammad pun tidak tahu, dan tidak ada yang tahu. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa umur dunia sekian lagi dan kiamat akan terjadi pada waktu ini, itu pembohong besar, dan kita mesti menolak apa yang dia katakan dan meyakininya ini bermasalah dengan akidah. Karena konkret ayat tentang kapan kiamat, ilmunya hanya di sisi Allah. Lalu Nabi Muhammad SAW diberi oleh Allah apa tanda-tandanya untuk diterangkan kita kepada umat akan mendekatnya. Tapi kapan, sesungguhnya tidak ada ilmu di sisi siapapun. Maka salah satu dari tanda yang terjadi dan terus berulang terjadi, timbul muncul, dia adalah tadi fitnah-fitnah zaman. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Itu secara bahasa dia adalah al-ibtila, al-imtihan, al-ikhtibar. Jadi fitnah itu secara bahasa adalah ujian. Ujian apa? Ujian untuk menguji kita. Ketika zaman seperti itu terjadi, apakah kita kemudian melebur, mengikut, menyesuaikan dengan zaman, atau kita bertahan dengan keimanan kita, tidak ikut menyesuaikan diri dengan keadaan zaman? Ini maknanya fitnah zaman. Di dalam Al-Quran banyak disebut kata fitnah, yang diantara makna utamanya adalah ujian. Saya angkat satu dua dari itu adalah di dalam surat Taha ayat 131, Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Muhammad, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ, hai Muhammad, kamu jangan terbelalak mata, ya. Jangan terbelalak matamu. Maknanya apa? Jangan kamu itu kagum, jangan kamu itu condong. Ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya, terhadap kesenangan-kesenangan hidup dunia, kemewahan-kemewahan dunia yang kami berikan kepada mereka. Kalau dalam kitab tafsir Syekh As-Sa'di disebutkan apa kesenangan hidup dunia. Dari rumah-rumah mewah, kemudian pakaian mewah, dari harta yang melimpah, wanita-wanita yang cantik. Jangan kamu Muhammad ya terbelalak matamu kepada kemewahan-kemewahan hidup di dunia. Yang kami beri ini menjadi kesenangan-kesenangan kepada mereka, linaftinahum. Ini tujuan kami, kata Allah, untuk menguji mereka. Maka Allah tutup dengan apa? Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Rizki di sisi Tuhanmu yaitu kenikmatan surga yang tidak pernah mata di dunia ini tengok.
kuping di dunia ini dengar, bahkan terlintas di pikiran manusia pun tidak. Itu lebih baik karena itu kekal selama-lamanya. Kenikmatan dunia kemanapun hebatnya, kita nikmati sebentar. Maka yang ada nikmat di sisi Allah di akhirat nanti itu khairu wa abqa. Maka kamu hendaknya terbelalak mata kepada kenikmatan yang kekal itu. Maka kalau kita bawa ke konteks sekarang misalnya, jangan terbelalak mata kepada kemewahan rumah orang terkaya di Asia ini, yaitu Mukesh Ambani. Ini orang terkaya di Asia yang baru saja buat pesta pernikahan anaknya. Itu rumahnya di Mumbai, tingginya 173 meter, dengan jumlah 27 lantai. Bisa parkir mobil 160 unit mobil, menggunakan 9 lift di rumahnya. Menjadi rumah nomor 2 termahal di dunia setelah istana Birmingham yang ada di Inggris. Setelah istana Buckingham yang ada di Inggris, diperkirakan nilainya 2 miliar US dollar. Ustaz kok tahu? Kalau ustaz harus tahu luas dia, karena memberitahu para jamaah. Tapi saya tidak tertarik dengan rumahnya, karena yang kita pakai juga satu kamar. Lift yang dipakai juga satu, enggak dipakai 9. Helipadnya 3, paling dipakai juga 1. Dan itu masa pakainya paling lama 80 tahun, habis itu mati. Tinggal dia. Jamaah rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain, di surah At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'azim." Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu ujian, fitnah. Apa makna ujian? Di dalam tafsir Syekh As-Sa'di dan juga dalam tafsir Al-Muyassar percetakan Madinah, itu disebutkan bahwa harta-harta itu jadi ujian bagi kita. Apakah kita karena ketomakan kepada harta, lalu dalam mencarinya menghalalkan segala cara, lalu menggunakannya untuk poya-poya? Ini jadi ujian. Yang kedua adalah anak-anak juga ujian. Apakah kemudian anak-anak kita karena kecintaan kepada mereka, lalu kita juga melakukan macam cara sehingga menabrak aturan-aturan Allah untuk menyenangkan anak-anak kita? Atau kita kemudian punya kemampuan untuk membatasi diri bahwa harta hanya kita cari dengan cara yang benar, diinfakkan kepada jalan yang benar, sehingga kata Rasulullah SAW kepada Amr bin As, apa? Ni'mal malus salih fil abdis salih. Alangkah indahnya harta yang baik itu ada di tangan orang yang baik. Jadi ini yang dimaksud dengan fitnah, itu adalah ujian. Maka jamaah rahimakumullah, tadi yang kita sebut fitnah-fitnah zaman adalah keadaan-keadaan di dalam kehidupan ini yang menguji iman kita. Apakah kita bertahan dengan keimanan atau tadi mengikut melebur menyesuaikan dengan keadaan zaman? Ini yang diuji oleh Allah kepada kita. Maka jamaah rahimakumullah, Rasulullah sudah menggambarkan secara clear bagaimana keadaan zaman ini yang kemudian menantang iman kita begitu luar biasa, dan bagaimana cara menghadapi ini. Yang pertama, pada kesempatan ini saya ingin angkat hadis yang pertama. Ini adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Tingkat tentang kesahihannya itu tidak diragukan lagi. Ulama ahli hadis sepakat kalau hadis masing-masing perawi berdiri sendiri, yang paling kuat punya Imam Al-Bukhari, karena tingkat beliau menyeleksi hadis itu paling ketat dari ulama hadis. Apalagi kalau kemudian bergabung antara Bukhari dan Muslim, maka ini sangat kuat hadisnya. Hadis ini terkait dengan apa? Terkait dengan keburukan zaman yang akan terjadi. Ditanya oleh seorang sahabat Nabi, Huzaifah ibn al-Yaman,
Huzaifah ibn al-Yaman mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa ana as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Orang-orang tanya kepada Rasulullah tentang kebaikan zaman, saya sebaliknya, saya tanya Rasulullah tentang keburukan zaman. Apa sebab saya tanya tentang itu? Makhafata ayyudrikani, saya takut zaman buruk itu menimpa saya. Lihat kondisi sahabat. Ada di zaman yang Nabi puji sebagai zaman yang terbaik, tapi khawatir akan ditimpa oleh zaman yang buruk. Mohon maaf, kita sudah hidup di zaman yang buruk, tenang-tenang saja, tidak merasa lagi sudah di zaman buruk. Maka Huzaifah bertanya kepada Rasulullah, makhafata ayyudrikani, saya takut kalau zaman buruk itu menimpa saya. Lalu apa pertanyaannya? Dimulai dengan kata Huzaifah, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair. Rasulullah, kita dulu sudah hidup di zaman buruk, di zaman jahiliyah, lalu Allah mendatangkan Islam yang mengantarkan kita kepada zaman baik. Afa ba'da hadzal khairi min syarr, apakah setelah zaman baik ini akan ada lagi nanti zaman buruk datang? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, ya, akan ada nanti zaman yang buruk datang. Huzaifah enggak tanya ke mana keadaan buruknya, enggak ada. Dia langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Huzaifah berkata lagi, jamaah rahimakumullah, fahal ba'da dzalika syarr min khair? Setelah zaman buruk itu, apakah Rasulullah akan datang lagi zaman yang baik? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am wa fihi dakhanuhu. Ya, akan datang zaman baik tapi ada dakhannya. Huzaifah sendiri bingung, apa yang dimaksud dengan dakhan? Zaman baik tapi ada dakhannya. Maka Huzaifah bertanya kepada Rasulullah, qultu wa ma dakhanuhu? Rasulullah, dakhan itu apa ya? Rasulullah kemudian menjawab, qaumun yahduna bighairi hadi ta'rif minhum wa tunkir. Dakhan itu adalah nanti akan ada masa orang-orang yang hidup enggak ikut kepada petunjukku. Kalian akan mendapati orang yang sama melakukan kebaikan, orang yang sama ini juga melakukan kemungkaran. Maknanya apa ini? Zamannya itu sudah zaman melawak-lawak, ya. Baiknya ada, buruknya juga ada. Artinya dari orang yang sama, dia solatnya ada, puasa ada, haji ada, umrah ada, korupsi juga ada. Orang solatnya ada, puasanya ada, hajinya ada, hutang tak bayar punya orang juga, bohong di mana-mana ya juga. Ini tadi yang dimaksud dengan dakhan. Maka jamaah rahimakumullah, ini kita sebagai, karena ini ilustrasi saja untuk lebih menginikan, ya. Dan ini bukan artinya menginikan orang, karena ini sudah diungkap di dalam persidangan misalnya, ya. Dalam kasus yang baru divonis Syahril Yassin Limpo, itu kan terungkap biaya umrohnya itu dari mana? Pergi umroh biayanya dari mana? Ibadah biaya dari sumber apa? Ini kan melawak. Mohon maaf, misalnya, ya, ketua KPU yang divonis oleh DKPP karena melanggar asusila Idul Adha yang lalu, khatib hari raya. Kayak mana melawak-lawak udah? Khatib hari raya ya, asusila raya juga.
Bahkan saya yang luar biasa, Idul Adha yang lalu itu di daerah Bantul, ada seorang pedagang hewan kurban itu menggunakan jasa SPG, Sales Promotion Girl, dengan baju seksi, jual kambing kurban. Dan dia senang jumlah laku kambing kurbannya itu lebih banyak berbanding tahun lalu. Dia enggak pakai jasa SPG tadi. Kalau jual rokok pakai jasa SPG masih inilah, walaupun enggak ini. Jual kambing kurban pakai wanita baju seksi, kayak mana sudah zaman ini melawak-lawak. Inilah yang disebut tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arif minhum wa tunkir. Kamu akan lihat orang yang melakukan kebaikan, tapi orang yang sama ini juga buat kemungkaran. Udah mencawa-cawa, melawak-lawak, ya. Ini akan ada zaman seperti ini. Maka kalau kita jamaah rahimakumullah, ya, baca di kitab Syekh Muhammad Hasan, nanti setelah satu hadis lagi saya sampaikan nanti bagaimana beliau melihat ini. Kemudian Huzaifah bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ditanya lagi setelah adanya zaman yang ada dakhannya, baiknya ada tapi bercampur dengan buruknya. Huzaifah bertanya lagi, qultu fahal ba'da dzalikal khair min syar? Rasulullah, setelah zaman baik tapi sudah ada dakhannya tadi bercampur dengan buruk, datang lagi kah zaman yang buruk? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan Huzaifah? Beliau mengatakan, qala na'am, ya, akan datang zaman lebih buruk lagi. Apa zaman lebih buruk itu? Kata Rasulullah, du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum qadhafuhum fiha. Nanti akan ada zaman di mana para dai itu, kalau secara terjemahan hadis nanti kita jelaskan syarahannya, ala abwabi jahannam, berdiri di depan pintu neraka jahannam. Dai-dai berdiri di depan pintu neraka jahannam, man ajabahum qadhafuhum fiha. Siapa yang ikut dai ini nanti akan digiring oleh dai ini ke dalam neraka. Jadi kok ada dai ngajak orang ke neraka? Heran Huzaifah. Maka dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggambarkan dai ini sosoknya kayak mana. Maka Huzaifah tanya kepada Rasulullah, minta sifhum lana ya Rasulullah. Rasulullah, tolong gambarkan kepada kami sosok dai-dai tadi kayak mana kriterianya. Rasulullah kemudian mengatakan, faqala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu adalah orang-orang kuat. Jildatina, orang-orang kuat, orang-orang yang ada kekuasaan, para tokoh yang berbicara dengan lisan kami, bawa ayat, bawa hadis, ya. Apa yang dimaksud kata para ulama yang mensyarah hadis, Syekh Muhammad Hasan misalnya, juga Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fatawa Mu'asirah, dalam kitab-kitab ilmu dakwah, ini disebutkan bahawa apa yang dimaksud dengan dai berdiri di depan pintu neraka jahanam, mengajak orang untuk masuk ke neraka jahanam. Maksudnya adalah dai-dai yang mulutnya itu mengajak orang ke surga, tapi perbuatan dia mengajak orang ke neraka. Maknanya apa? Orang-orang yang tidak sama antara cakap dengan buat. Orang-orang yang tidak sama antara cakap dengan buat. Yang dia sampaikan, wah, ayat ini, tapi yang dia buat kebalikan dari itu. Mulutnya ajak orang ke surga, amalnya ajak orang ke neraka. Dan itu adalah tadi orang-orang kuat yang melakukan itu. Maka kalau saya misalnya kita perhatikan, ya,
yang mungkin karena keharusan tadi. Kalau ada misalnya ya pembukaan MTQ misalnya ya, lalu kemudian pejabat membuka, lalu dibuatlah tagnya tadi oleh bagian mungkin yang terkait, maka dari isi tag itu akan ada nanti, marilah kita galakkan membaca Al-Quran setiap hari. Dia nggak pernah baca Quran. Jadi yang dibilang apa? Marilah anak-anak kita didik mereka dengan Al-Quran. Anak dia nggak ada. Nanti datang lagi hari pemberantasan korupsi dunia, beri lagi sambutan, kita bertekad untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Padahal dia baru panggil tadi kepala dinas, kami tapeng 5 MDR. Makai bancara apa? Gaduh. Tapi dalam sambutannya, mari kita berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Jadi yang dibilang apa? Yang dibuat apa? Ini tadi, du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum qadhafuhum fiha. Ini kata Rasul akan datang zaman seperti ini. Jamaah rahimakumullah, setelah Rasulullah menyampaikan kondisi zaman sampai ke tahap ini ya, atau saya sebut dulu ya, satu hadis yang diungkap ketika mensyarah hadis ini oleh Syekh Muhammad Hasan tadi. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya, ada hadis Nabi SAW, Rasul menggambarkan ya, rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Akan ada orang-orang ya, rijalun qulubuhum, hati mereka itu qulubus syayatin, hati-hati syaitan, fi juthmani ins, tapi dalam bentuk badan manusia. Keadaan orang ketika saking ya buruknya dia, dan dalam otak dia uang aja, pengen saja yang laulek, maka sehingga kita mengatakan lagi beli ya, laulek ya, pengen saja ya. Sehingga ada kata Rasulullah, orang-orang yang hatinya itu hati syaitan, tapi bentuk badannya manusia, tapi hatinya syaitan. Ketika keadaan buruk, Huzaifah tentu tanya kepada Rasulullah karena takut tadi menimpa dirinya, mengatakan, "Fama ta'muruni in adrakani dzalika?" Engkau suruh saya melakukan apa Rasulullah kalau zaman buruk itu sudah menimpa saya? Padahal Huzaifah hidup di zaman yang baik, karena Huzaifah ingin ini Rasulullah beritahu kepada generasi nanti setelahnya yang betul-betul hidup di zaman yang buruk. Apa yang harus saya lakukan Rasulullah? Qala, Rasulullah kemudian bersabda, ilzam jama'atal muslimin wa imamahum. Bergabunglah dengan jamaah kaum muslimin, orang-orang yang baik, ikutlah pemimpin yang baik. Apa ditanya lagi oleh Huzaifah kepada Rasulullah? Qala fa illam yakun lahum jamaah wala imam. Lihat keadaan zaman kayak mana, nanti hadis lain akan lebih dahsyat. Lihat, Huzaifah bertanya lagi, bagaimana Rasulullah kalau ada zaman tak ada lagi kelompok yang baik dari umat Islam ini, tak ada lagi pemimpin yang baik, semua sudah busuk. Jadi akan ada zaman nanti mau cari kelompok baik, kita bergabung dengan mereka, enggak dapat lagi kita. Mau cari kepada pemimpin yang baik, udah enggak ada lagi pemimpin yang baik, semua sudah busuk. Maka kita, kalau menurut saya ya, tapi kalau menurut pengarang kitab yang saya sebut tadi, mereka mengatakan ya, bahwa ya, kita sudah sampai ke tahap hadis bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam datang dulu ajarannya aneh, nanti suatu saat Islam ajarannya juga akan dipandang aneh.
Tetapi kata Rasulullah apa? Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang waktu itu dianggap aneh orang lain, tapi dia tetap bertahan dengan keimanan walaupun dianggap aneh. Ini orang-orang yang beruntung. Maka jamaah rahimakumullah, ya, kalau menurut saya, alhamdulillah sekarang ini masih ada kelompok-kelompok orang-orang baik. Maka bergabunglah dengan kelompok orang-orang baik. Sebelum zaman nanti bergabung dengan kelompok orang baik pun enggak ada lagi. Semua sudah busuk. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, apa ditanya lagi oleh Uzaifah tadi, kalau tidak ada lagi jamaah yang baik, kalau kita mau bergabung, mau ikut pemimpin yang baik, enggak ada lagi. Engkau suruh apa saya Rasulullah melakukannya? Rasulullah mengatakan, i'tazil tilkal firaqa kullaha, tinggalkan semua kelompok itu, asingkan diri kamu, seperti ashabul kahfi. I'tazil tilkal firaqa kullaha, tinggalkan semua kelompok itu, jangan ikut mereka, tinggalkan mereka. Walau anta adha bi asli syajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalika, maka kamu mengasingkan diri. Ketika mengasingkan diri, enggak ada makanan yang kamu makan sampai kamu harus menggigit akar pohon, bertahanlah dengan kebenaran sampai maut menjemputmu. Kan tidak ada Rasul mengatakan mamanya kaja mengelagnya kan sesuai kayu. Ya, kayak tadi, kayak mana begot maka kok mendujuk anda juga tidak ada, macam kaja menggadaan tak sesuai kayu. Tinggalkan kata Rasulullah semua orang yang sudah busuk, jangan kamu ikut busuk. Walaupun ketika harus bertahan dengan kebenaran tinggal sendiri dan tidak ada lagi makanan yang dimakan, makanlah daun-daunan, makanlah akar pohon, bertahan tetap dengan kebenaran sampai maut menjemputmu. Jamaah rahimakumullah, saya langsung masuk ke contoh aja, ya. Ada 3 hadis lagi, ya, enggak cukup waktu. Tadi pengurus menyampaikan ke saya, ustaznya cerah cuaca lah, panjang baju je, anjir panjang je pak. Ya. Tetap pada ininya, ya. Para jamaah rahimakumullah, nanti insya-Allah kita sambung pada kesempatan yang lain hadis-hadis yang belum kita baca dan bagaimana Rasul menggambarkan keadaan dan bagaimana meminta kita menyikapi. Saya hanya ingin terakhir ini memberi contoh, ya, bagaimana seseorang yang hidup di zaman yang sangat buruk, lalu kemudian beliau sebetulnya punya senjata untuk menghadapi itu yang disebut dengan taqiyah, tapi beliau tetap tidak mau menggunakan itu dan tetap bertahan dengan kebenaran walaupun ancamannya adalah nyawa, yaitu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Hanbali, itu pernah mengalami satu ujian yang sangat dahsyat. Oleh siapa? Oleh 3 orang penguasa dari dinasti Bani Abbas yang terkenal dalam sejarah Islam disebut dengan mihnah khalqil Quran. Jadi artinya ketika paham Mu'tazilah, salah satu aliran di dalam akidah dalam Islam yang mengedepankan logika fikir berbanding dengan tek-teknya daripada Al-Quran dan hadis, artinya dalil naqli itu lebih mereka tinggalkan dan mereka lebih memahami itu dengan pendekatan aklinya, yang menafsirkan tek-tek Al-Quran ini dengan pendekatannya adalah tadi logika. Maka mereka telah berhasil masuk mempengaruhi khalifah. Maka saya sering mengatakan bahwa kalau ada paham keagamaan di satu tempat, lalu ada kelompok mendekati pemerintah untuk kemudian minta pemerintah kemudian memaksa paham dia kepada masyarakat, itu sudah ada dari zaman bakhala dulu, bukan barang yang baru.
Dan dulu lebih parah dan pahit luar biasa. Nah, Mu'tazilah tadi mempengaruhi khalifah dinasti Bani Abbas dan memaksa semua ulama harus ikut paham Mu'tazilah, tidak ikut diancam sampai dihukum pancung. Dan itu berlaku dari zamannya 3 khalifah, Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim Billah, kemudian Al-Wathiq Billah, baru berakhir di zamannya Al-Mutawakkil Billah. Dan itu berapa lama? 15 tahun. Apa yang diujikan para ulama adalah dalam paham Mu'tazilah, Al-Quran adalah makhluk dan dia bersifat jadid, bukan qadim, baharu. Sementara dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Quran ini kalamullah, zatnya Allah. Bagaimana mau dibilang makhluk? Quran itu adalah qadim, bukan jadid. Maka ulama-ulama semua diundang ke istana, dan Abu Daud, ya tokohnya Mu'tazilah, hadir di samping khalifah. Kemudian para ulama satu-satu ditanya, menurut kamu Quran makhluk apa bukan? Kalau dibilang Quran itu bukan makhluk, kalam Allah, Al-Ghajjal sudah di samping, korku. Nah, ini cerita sekarang dikisahkan Syekh Saleh Al-Munajjid dalam kitabnya A'malul Qulub tentang apa yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal. Saya enggak bawa kitabnya kerana tebal. Saya foto aja di sini. Ya, saya baca biar nanti dipikir saya karang. Ya. Jamaah rahimakumullah, disebutkan di sini, wal Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sabara fi mihnati khalqil Quran sabran azima. Imam Ahmad dalam menghadapi ujian tadi, menghadapinya dengan sabar yang begitu luar biasa. Apa ceritanya? Humila huwa wa Muhammad ibn Nuh ila al-Ma'mun fayamradu Muhammad ibn Nuh wa yusi al-Imam Ahmad bis sabar wa yamut fi tariq. Jadi Imam Ahmad dengan seorang ulama lain namanya Muhammad ibn Nuh itu dibawa untuk menghadap Khalifah Al-Ma'mun. Di tengah jalan, Muhammad ibn Nuh ini menderita sakit sampai beliau kemudian meninggal sebelum sampai berjumpa dengan Al-Ma'mun, dan beliau menasihati kawannya Imam Ahmad untuk bersabar. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, apa? Wa yu'khadhu al-Imam Ahmad muqayyadan. Imam Ahmad dibawa dengan diborgol, dengan diikat. Wa dakhala alaihi ba'dhu an-nasi qabla ad-dukhul 'ala al-khalifah yadhkurunahu bi ahadith fi at-taqiyyah wa annahu yumkinu lil mar'i 'inda ash-shiddah an yuwarriya hatta tanqadhiya al-mihnah. Jadi sebelum Imam Ahmad dihadapkan kepada Al-Ma'mun, datang sejumlah ulama lain menjumpai Imam Ahmad, menasihatinya untuk menggunakan konsep taqiyah. Apa konsep taqiyah itu jamaah rahimakumullah? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat 28, وَلَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. Orang yang beriman tidak boleh mengangkat pemimpin orang kafir dengan meninggalkan orang yang beriman, kecuali apabila kalian takut kepada mereka, boleh. Ini namanya taqiyah. Apa itu taqiyah? Adalah kita pura-pura secara lisan mengatakan ya, tapi di hati tidak. Ini namanya taqiyah. Jadi ulama datang menjumpai Imam Ahmad sebelum dihadapkan kepada Al-Ma'mun. Imam, pakai saja at-taqiyah. Engkau bilang saja secara lisan, apakah Quran makhluk? Ya, Quran makhluk. Tapi di hatimu tidak. Engkau pakai saja itu daripada kamu dibunuh. Dan itu dibenarkan tadi secara agama, dibenarkan untuk menggunakan itu karena sudah terancam nyawa. Tapi apa respon Imam Ahmad terhadap nasihat ini? Karena beliau adalah ulama ahli hadis. Salah satu kitab hadis itu adalah kitabnya Imam Ahmad, Musnad Al-Imam Ahmad.
Apa kata Imam Ahmad terhadap nasihat para ulama ini kepada beliau? Faqala kaifa tasna'una bihadis Khabbab. Imam Ahmad tanya balik kepada ulama itu, bagaimana pendapat kamu tentang hadis Khabbab ibni Ard? Apa hadis Khabbab ibni Ard, jamaah rahimakumullah? Di sini dijelaskan, jamaah rahimakumullah, hadisnya adalah Khabbab satu ketika, ini kalau kita baca, saya sudah baca juga di kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya, ketika berat-beratnya penyiksaan para pengikut Nabi di awal-awal, setelah beliau sampaikan dakwah secara jahar terang-terangan, Bilal bin Rabah, keluarga Ammar bin Yasir, termasuklah Khabbab ibni Arad ini, orang yang disiksa sangat dahsyat oleh orang-orang musyrik, oleh pemuka-pemuka Quraisy. Tidak tahan Khabbab ini dengan penyiksaan. Satu hari dia datang ke Masjidil Haram, Nabi sedang duduk di situ, lalu dia melapor kepada Rasulullah. Qala syakawna ila Rasulullah SAW, qulna lahu ala tantasiru lana, ala tad'allaha lana. Kata Khabbab kepada Rasulullah, tolonglah, engkau mohon pertolongan Allah, engkau minta kepada Allah biar kita ini dibantu, biar kita ini tidak disiksa lagi. Khabbab datang kepada Rasulullah, minta Rasulullah berdoa agar supaya Allah beri pertolongan, enggak tahan lagi. Setelah itu apa kata Rasulullah kepada Khabbab? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, faqala kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fihi. Hai Khabbab, umat terdahulu itu ada orang yang digali lubang, kemudian orang itu dimasukkan ke dalam lubang tersebut, fayuja'u bil minsyari, lalu dibawa gergaji, fayudha ala ra'sihi fayushaqqu bisnataini, lalu dipotonglah lehernya dengan gergaji sehingga terpisah antara kepala dengan badan. Wala yasudduhu dzalika an dini, tapi ini tidak membuat dia kemudian tidak mempertahankan agamanya. Hai Khabbab, idra baru di Telauro, idra baru disiksa lagi nya, tak kajak balong tak mengadu. Orang terdahulu demi mempertahankan agamanya itu digali lubang, ditanam di dalam lubang, dipotong lehernya dengan gergaji, dipisah dengan kepalanya, tidak menghalangi mereka mempertahankan kebenaran agama. Rasulullah melanjutkan lagi kepada Khabbab, wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi min azmin aw asab. Ada juga orang terdahulu dalam mempertahankan agama itu apa? Disisir badannya dengan sisir dari besi, bi amsyat al hadid, sehingga apa? Terkelupas dagingnya dengan tulang-tulangnya. Disisir badannya dengan menggunakan sisir dari besi sehingga terkelupas daging-dagingnya daripada tulangnya. Kata Rasulullah, wa ma yasudduhu dzalika an dini, tapi tindakan seperti ini tidak menghalanginya mempertahankan kebenaran agama. Tanya baru hai pilih, kemudian makan je ke hanai pilih. Ini kata Rasulullah kepada Khabbab, dan Imam Ahmad tadi menyampaikan balik ini kepada para ulama yang menasihatinya untuk menggunakan taqiyah. Kemudian jamaah rahimakumullah, apa setelah itu? Fayaisu minhu wa tarakuhu. Kemudian orang itu putus asalahnya, putus nasihati ulama rayu dah pegah lah hadis lain, pegah lah ilam. Lalu mereka tinggalkan Imam Ahmad. Setelah itu apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Wa qala al-Imam Ahmad, Allahumma la turini wajhal ma'mun, famata al-ma'mun qabla an yasila Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad berdoa, ya Allah jangan engkau perlihatkan wajah Al-Ma'mun kepada saya, sehingga Imam Ahmad belum sampai ke Al-Ma'mun, Al-Ma'mun sudah mati. Kayak mana makbulnya doa Imam Ahmad, ya Allah jangan engkau perlihatkan wajah Al-Ma'mun kepada saya, maka Al-Ma'mun sudah mati sebelum Imam Ahmad sampai kepadanya. Tapi setelah itu wa'ayina al-khalifah alladhi ba'dahu wal mihnah ma zalat mustamirrah, tapi masuk khalifah setelahnya itu, ya Al-Mu'tasim billah, sama juga melanjutkan lagi pahamnya Mu'tazilah, sehingga ujian itu terus berlanjut. Faqalu fayaqulu lahu ba'dhum, ya Ahmad
innaha wallahi nafsak, innahu la yaqtuluka bisayfi walakin yadhribuka dharban ba'da dharbin hatta tamut fa abar ruju'. Ada lagi orang yang mengatakan, hai Imam Ahmad, jagalah nyawamu, jangan engkau sia-siakan. Mereka tidak membunuhmu dengan pedang, tapi engkau akan dicambuk berkali-kali sampai engkau mati. Fa abar ruju'. Imam Ahmad tidak mau. Nah, yang lebih menarik lagi adalah setelahnya apa? Jamaah rahimakumullah. Setelahnya waqala al-khalifah lil Imam Ahmad. Setelah kemudian tadi Al-Mu'tasim billah berkuasa, di bawah Imam Ahmad menghadapnya, Al-Mu'tasim mengatakan kepada Imam Ahmad, "Ata'rifu Salih Ar-Rashidi?" Lihat syok terapi khalifah kepada Imam Ahmad. Kamu kenal Salih Ar-Rashidi? Ditanya khalifah kepada Imam Ahmad. Jawab Imam Ahmad, qala sami'tu, saya ada dengar namanya. Menyamuturi tak lu hana. Tapi nalun dengar nangonya. Salih Ar-Rashidi. Kenapa Salih Ar-Rashidi ini? Kata Al-Khalifah, kana muaddibi, itu guru langsung saya. Kata Khalifah, nakaturi Salih Ar-Rashidi. Kata Imam Ahmad, nalun dengar nak. Kata Khalifah, itu ustaz langsung saya. Ustaz langsung saya. Kana muaddibi, itu guru saya. Fasa'altuhu 'anil Qur'an fakhalafani. Saya tanya dia tentang apakah Quran makhluk atau Quran itu bukan, maka dia berbeda pendapat dengan saya. Kata Khalifah, fa umirtu bihi fa wuti'a wa suhiba hatta mata. Kemudian saya perintahkan dia tadi guru saya langsung untuk kemudian diinjak-injak, diseret di jalan sampai mati. Kayak mana syok terapi? Itu kan makna yang terkandung. Gurelon langsung kupabe pelongkah yang kang gure. Salih Ar-Rashidi itu guru saya langsung, tapi ketika saya tanya tentang Quran, dia beda pendapat dengan saya perintahkan untuk diinjak-injak, ditarik di jalan sampai mati dia. Menyatakan alam mutaton dum gure gaya pelaku, menyatakan yang hana hubungan beriban. Adakah ini menggoyahkan Imam Ahmad? Jamaah rahimakumullah. Thumma rabatu al-Imam Ahmad wa jaa al-jalladun wa kullu fardin minhum yadhribuhu sawtaini. Diikatlah Imam Ahmad. Kemudian datanglah para al-gojo, setiap orang mencambuk Imam Ahmad 2 kali. Wa yaqul al-khalifatu lil jallad shudda wa yata'aqabu alaihi al-jalladun. Khalifah mengatakan, kapah berdigalau, sehingga silih berganti para al-gojo mencambuk Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Thumma yaqul al-khalifatu li Ahmad, i'lam taqtul nafsaka inni alaika syafiq. Khalifah mengatakan kepada Imam Ahmad, kenapa kamu membunuh dirimu? Saya sayang kepadamu. Artinya hetip mentangkakan Quran makhluk kan kah selesai. Takkan payah dah. Lun tayang gero. Pu payah ada mah. Quran makhluk nya kaji tak boleh gero. Bahkan kata Khalifah kepada Imam Ahmad, wa ja'ala al-qa'im 'ala ra'sihi yankhasuhu bis-sayfi. Dan al-gojo yang di sampingnya itu dengan pedangnya colok-colok Imam Ahmad. Kemudian wadzaka yaqulu waihaka ya Ahmad ma ajabtani ajibni ila ayyi syai'in yakunu laka fihi farq hatta utalliqaka. Celaka kamu, kenapa enggak jawab biar kami bisa melepaskan kamu. Faqala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad berkata, ya Amirul Mu'minin, a'tini syai'an min kitabillah atau min sunnati Rasulillah SAW hatta aqula fihi. Wahai Amirul Mu'minin, engkau kasih saya satu ayat, satu hadis Nabi bahawa Quran itu makhluk, sekarang saya katakan. Engkau kasih saya satu ayat, satu hadis bahawa Quran makhluk, sekarang saya katakan. Apa ni ayat?
Maka jamaah rahimakumullah apa? Fayatil jalladun wa yadrib hakadha yastamiru darbuhu hatta dhahaba aqluhu. Datang lagi Al-Ghajjah mencambuk lagi Imam Ahmad sampai Imam Ahmad pingsan. Fa'afaqa wal aqyadu fi yadihi. Ketika beliau sembuh dari pingsannya, itu sudah terbelenggu, tangannya diikat. Faqala lahu rajulun kababnaka ala wajhika wa ja'alna fawqaka hasiran wa wata'na 'alaika. Tadi ya, kami taruh di atasmu tikar kasur, kemudian kami injak-injak kamu dari tahu. Kata seseorang kepada Imam Ahmad. Apa jawab Imam Ahmad? Qala Imam Ahmad, ma sya'urtu bidzalika. Saya tidak rasa. Mana rasa sudah pingsan? Saya tidak rasa, kata Imam Ahmad. Kalian tadi injak-injak saya tidak rasa. Summa makasa fi sijni hatta khuliya anhu ba'da 28 syahran. Di penjara Imam Ahmad itu 28 bulan. Tidak pernah merubah kebenaran daripada agama sampai datang khalifah yang kemudian beralih paham kepada ahlus sunnah wal jamaah, yaitu al-mutawakkil billah. Baru kemudian Imam Ahmad dibebaskan. Yang menarik apa? Ini di kitab lain tentang biografi Imam Ahmad, tentang bagaimana sabarnya para ulama dalam menuntut ilmu. Imam Ahmad setelah dibebaskan ditawarkan oleh Khalifah Al-Mutawakkil untuk jadi qadhil qudat, ya, Mahkamah Agung lah, kepala Mahkamah Agung sekarang. Imam Ahmad menolak. Saya jangan, saya cukup memberi pengajian saja di masjid, mengajarkan masyarakat, jangan, saya tidak mau jabatan. Itu Imam Ahmad tidak mau. Kalau orang lain kan pergunakan nyukup balah balik ipelaku dihro. Imam Ahmad tidak mau menerima jabatan dan hanya minta untuk diberi kesempatan untuk mengajar di masjid dan mengajar masyarakat. Maka terakhir jamaah rahimakumullah, wa yaqul Ishaq ibn Ruwaih rahimahullah taala, Ishaq ibn Ruwaih mengatakan apa? Laula Ahmad ibn Hanbal wa badlu nafsihi ma badzala lahu la dhahaba al-Islam. Kalau bukan pendirian Imam Ahmad, kebenaran dari agama ini sudah lenyap. Kebenaran dari agama ini sudah lenyap. Ini kalau kita lihat kisah Imam Ahmad, sebetulnya kan hidup di zaman yang sangat buruk, dan secara agama beliau sudah boleh pakai taqiyah karena mengancam nyawa. Tapi apa yang terjadi tadi? Imam Ahmad tidak berubah dengan kebenaran walaupun ancamannya tadi nyawa. Di mana kita, di mana Imam Ahmad? Mudah-mudahan nanti kita sambung lagi beberapa hadis dan kisah-kisah lain bagaimana ulama mempertahankan tadi kebenaran di tengah kehidupan yang sangat berat secara zaman. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا
ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا